Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمكم الله وأعزني الله وإياكم أجمعين. Kita masuk ke kaidah Al-Qaidatus Tsalitsatu wal Ishrun, kaidah yang ke-23, yaitu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189, yaitu potongan ayat waqtul buyuta min abwabiha, masuklah rumah-rumah kalian atau rumah-rumah, masukilah rumah-rumah min abwabiha, dari pintunya, pintu-pintunya. Ayat ini dan kaidah ini, ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah adanya keyakinan yang keliru dari orang-orang jahiliyah ketika mereka berihram untuk umrah atau haji. Di dalam keadaan berihram, ada keyakinan yang mereka yakini sebagai bagian ibadah kepada Allah. Kalau sudah berihram, mereka pantang untuk masuk rumah lewat pintunya, ya, apakah dari belakang atau dari atap, ya, pokoknya repot deh pokoknya, ya, pokoknya tidak boleh lewat dari pintu. Dan mereka yakini ini adalah bagian ta'abbudan ilallah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Maka Allah batalkan keyakinan ini. Ini bukan ibadah. Syariat dari mana ini? Ya. Allah Ta'ala membatalkan keyakinan ini, jalan ini, cara ini, bahwa ini bukan ibadah, walaupun mereka meyakini bahwa ini adalah ibadah. Ya. Kita lihat ayat secara lengkap, ya ikhwan, di mana Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Jamaknya ahillah. Hilal Pak, setiap bulan kan kita melihat hilal, ya. Ya. Qul, katakan, hiya, ya ini apa hikmahnya, apa manfaatnya itu bulan. Mulai dari sedikit terus bertambah, setengah sampai sempurna, terus berkurang lagi, terus sampai terakhir. Apa jawaban Allah, Pak? Jawaban Allah katakan kul hiya mawaqitu linnas. Itu adalah kata Allah tabaraka adalah penetapan waktu-waktu, petunjuk waktu bagi manusia. Berbeda dengan matahari, Pak. Matahari bulat terus, ya. Maka dengan adanya bulan sabit, orang bisa menghitung kapan iddah, ya, kapan kita berpuasa, kapan yaumul bid, kapan hari Asyura, apalagi yang, ya, kapan yaumut tasyrik, ya, kapan kita mengembalikan pinjaman yang dipinjam misalnya 2 bulan, kita lihat bulan, kapan dia berapa kali terbit. Ya, banyak sekali dalam Islam. Kapan kita mengeluarkan zakat, ya, kan ada haulnya, kan
Haulnya berdasarkan bulan Hijriyah ya ikhwan. Ya. Wal hajj dan sebagai petunjuk kapan kita memulai manasik haji kita. Ya. Ya, ini adanya bulan-bulan haram. Nah karena itu ya ikhwan, berbeda dengan bulan syamsiyah atau bulan yang berdasarkan matahari, tidak ada, kita nggak bisa mendapat petunjuk. Ya dengan adanya bulan kita bisa menghitung kapan kita masa iddah istri yang kita talak satu, ya kapan harus rujuk, ya dan lain-lain sebagainya. Jadi ini petunjuk. Nah ini salah satu hikmah Allah Ta'ala memerintahkan kita menjadikan bulan sebagai petunjuk dalam menghitung sesuatu. Salah satunya adalah hikmahnya karena dia petunjuk yang jelas, sangat ceto welo-welo Pak. Semua orang bisa lihat. Oh iya. Adapun matahari tidak semua orang tahu kecuali orang ilmuwan. Ya. Maka Nabi ketika memberikan kita petunjuk tentang bagaimana cara memulai ibadah Ramadan dan bagaimana cara memulai Id, salat Id adalah kata Nabi, lihatlah. Ya, ru'yah. Karena semua orang bisa melihatnya. Ya, fa in ghaba alaikum, jika fa in ghamma, jika dia tersembunyi maka fa akmilu, maka sempurnakanlah bulanmu dengan 30. Gampang Pak, kalau melihat semua orang bisa melihat bulan. Hilal itu dia nampak depan mata, baik dengan teropong atau dengan, tapi kalau coba Pak dengan selain itu, selain ru'yah itu agak berat. Tidak semua orang kita pakar melihat itu, harus tidak bisa membedakan mana cahaya matahari dan mana bulan. Maka ini salah satu petunjuk bahwa ibadah, jadi penunjuk ibadah, penunjuk hitung, cara kita menghitung apa saja, baik tentang muamalah dunia. Pak saya pinjam uang ya, berapa bulan? 6 bulan Pak ya. Nah kita melihat bulan tuh ya. Ya waktu itu kan kalau belum ada penanggalan seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kata Allah Jalla wa Ala, bukanlah albir. Albir itu kebaikan yang dinilai ibadah. Ya. Bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bahwa engkau mendatangi rumahmu dari belakang. Ya. Atau dari atas. Ya. Jadi disebutkan baik dari belakang atau dari atas. Mereka manjat Pak. Kalau mereka pakai ihram, mereka tidak masuk ke rumahnya dari pintu yang telah mereka buat, tapi dari arah yang lain, sebagian besar dari atapnya. Wah, ini berat Pak ya. Ya. Begitulah Pak, ibadah yang tidak disyariatkan pasti berat. Ya. Karena itu Allah tabaraka wa taala, walakinnal birra manittaqa. Kebaikan itu adalah takwa. Di mana salah satu makna takwa apa Pak? Talaq bin Habib mengartikannya, wa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah. Engkau mentaati Allah atas petunjuk. Nah, perhatikan, atas petunjuk Allah. Ya, takhafu tarju thawab Allah, dengan harapan engkau mendapatkan pahala dari Allah. Wa anta tatruka ma'siyat Allah, ini pengertian takwa yang paling baik ya, dan engkau meninggalkan maksiat ya, ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk dari Allah ya. Takhafa iqab Allah, karena engkau takut akan azab Allah. Nah maka kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu adalah mentaati rambu-rambu prosedur ibadah, bukan itu. Maka pengarang buku ini menyebutkan kaidah ini ikhwan dalam banyak penerapan, terutama dalam persoalan ibadah. Karena itu Allah Ta'ala katakan, wa'tul buyuta min abwabiha, masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Kaidahnya artinya beribadahlah kepada Allah sesuai dengan syariat yang Allah telah tetapkan kepada kalian. Memasuki rumah dari pintunya lebih apa Pak? Lebih mudah dan lebih cepat masuk Pak. Adapun kalau dari atas Pak harus manjat, capek, bisa berjam-jam Pak itu baru naik, baru masuk. Adapun kalau Anda mentaati Allah, beribadah, ibadah kepada Allah adalah cara kita sampai kepada Allah. Maka jalan menuju sudah disyariatkan oleh Allah, Nabi dan Rasulnya. Ini jalannya untuk sampai kepada Allah. Jangan gunakan jalan-jalan yang lain, pasti lama sampainya.
bahkan tidak sampai. Ya. Karena itu mendatangi rumah dari depan maknanya lebih mudah bagi orang untuk masuk ke rumahnya. Karena itu Allah Ta'ala katakan wa'tul buyut min abwabiha. Lalu Allah kemudian ulangi lagi wattaqullah, lagi wattaqullah. Apa tadi artinya, Pak? Mentaati Allah dan menjauhi maksiat atas petunjuk Allah. Atas petunjuk Allah. Nah, oleh karenanya ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Oleh karenanya ya ikhwani, azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Ini sebuah kaidah yang sangat agung dalam beragama ya ikhwan. Kaidah ini sering orang mengatakan yang penting kan niatnya. Sering orang, Pak, yang penting niatnya. Sering dengar enggak orang begitu, Pak? Ketika kita misalnya, Pak, ini bagaimana, Pak? Ini kan tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya. Apa dia bilang? Yang penting niat dan tujuannya baik kok, daripada saya dangdutan katanya. Saya dengar kemarin ada seorang ikhwan kita cerita, ada seorang muazzin. Setiap dia muazzan, Pak, dia bacaannya panjang. Dia baca ini dulu, baca, dan itu pakai mikrofon. Ya, ada bacaannya dulu, baca dulu ini, baca dulu itu, ya, pakai mikrofon. Allah, apakah ya ada baca-bacaannya? Setelah itu Allahu Akbar Allah. Ikhwan kita ini pelan-pelan ya. Ya, dengan hati, dari hati ya, diajak ngobrol baik-baik ya. Pak, kalau azan ya langsung azan aja, Pak, ya. Dulu jawabannya apa? Mas, daripada saya dangdutan katanya. Ya kan. Ini kaidah ini, Pak, diterapkan, Pak, bahwa setiap segala sesuatu tujuan pasti ada jalannya, Pak. Bukan jalan menurut kita, jalan yang Allah telah tentukan ya ikhwan. Apa kata Nabi? Taraktukum ala mislal bayda, alal misl bayda. Ya, aku tinggalkan kalian agama di atas jalan yang terang benderang putih. Ya, lailuha kanahariya. Malamnya seperti siang. Artinya agama ini jelas, Pak, semua. Petunjuknya jelas. Maka orang Arab jahiliyah menganggap ibadah mereka yaitu masuk ke rumah lewat atap atau lewat belakang itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Allah bantah, bukan itu. Ibadah itu albirru manittaqa. Bagi orang yang bertakwa, yakni mentaati Allah, meninggalkan perintah Allah, ala nurim, petunjuk Allah tabaraka wa taala. Bukankah ya ikhwan, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ad-dinu mabniyun ala aslaini. Ya, agama ini tegak di atas dua pilar. Ya. Kapan salah satunya kita tinggalkan, maka runtuh, Pak, agama kita ini. Yang pertama, alla na'budu illallah. Ya, agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wahdahu, satu-satunya, semata-mata, la syarikalah, tidak menyekutukannya. Ini kaidah yang agung, yakni ikhlas. Tidak boleh kita ibadah haknya Allah, tidak boleh kita letakkan kepada selain Allah. Ibadah haknya Allah. Ya, segala apa itu ibadah? Kullu ma yardha wa kullu ma yuhibbuhu wa yardha. Segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah, minal aqwali, baik berupa perkataan, wal af'ali, berperbuatan, az-zahira wal batin, yang nampak maupun yang ibadah batin. Ini ibadah, semua yang dicintai Allah. Maka tidak boleh kita letakkan kecuali hanya untuk itu, namanya ikhlas, memurnikan. Yang kedua, pilar yang kedua, wa alla na'budu illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Pilar yang kedua, bahwasanya tidak boleh mengibadahinya Allah kecuali dengan syariat yang telah beliau tetapkan melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah dengan hawa nafsu dan tidak di atas perbuatan bid'ah. Ya. Oleh karenanya kita sering mendengar tujuan menghalalkan segala cara. Ini kaidah
seorang Yahudi, namanya apa itu Pak? Apa itu orang politisi? Niccolo Machiavelli, abad ke-16 atau ke-15 ya. Makanya disebut dengan teori Machiavelli. Ya, tujuan menghalalkan segala cara. Dalam Islam tidak. Ada kaidah mengatakan al-wasilatu laha bi ahkamil maqasid. Kaidah mengatakan sarana atau tujuan, kan Islam itu memperhatikan sarana juga memperhatikan tujuan. Dua-duanya diperhatikan, sama pentingnya tujuan dan sarana. Ya. Dan ini mengikuti kaidah ini al-wasilatu yakni sarana yang kita gunakan untuk sampai kepada tujuan itu sesuai dengan hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, maka sarana untuk menegakkan kewajiban ini juga menjadi wajib. Ya. Apa kaidahnya? Setiap yang wajib, ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Semua sarana, sebuah kebaikan atau kewajiban yang tidak bisa tegak kecuali dengan adanya sarana, maka sarana itu menjadi wajib. Kalau tujuannya haram, maka ya sarananya juga menjadi ikut haram. Walaupun Pak, ya secara sepintas sarana yang dipakai halal. Ya tujuannya untuk misalnya mohon maaf, ya tujuannya ya apa ya? Tujuan yang batil misalnya. Atau tujuan yang baik, ya ingin bersedekah tapi dengan mencuri, ya tidak bisa. Jadi tujuan dan sarana sama pentingnya dalam Islam. Ya, saya ingatkan ya. Jadi sekali lagi, tujuan dan sarana sama pentingnya di dalam Islam. Makanya, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullahu taala, ya karena kita dapati sebagian orang ingin beribadah kepada Allah, bahkan Pak menegakkan agama, membela Islam, tapi mereka menempuh cara-cara yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan terorisme misalnya, menabrak orang, ya, mengebom di mana-mana, ya. Dengan jargon jihad. Ya. Nah, ini jadi tidak boleh, ya. Kemudian juga kita dapati ada orang beribadah dengan metode-metode yang Allah haramkan, misalnya Pak dengan alat musik. Ya, dengan alat musik. Kita katakan ini sebagian fakta. Wah, banyak orang ingin beribadah kepada Allah tapi tidak sampai. Makanya ada syair mengatakan tarjun najata walan tasluk masalikaha. Kalian menginginkan selamat tapi kalian tidak menempuh jalannya. Innas sapinata lan tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu tidak akan jalan di atas daratan yang kering. Maka ya ikhwan ya, baik urusan dunia juga begitu. Ya bukan hanya urusan ibadah agama, urusan dunia. Ada yang ingin menjadi pejabat dengan cara menyuap, tidak boleh. Yang penting jadi pejabat, nanti kalau sudah pejabat kita tobat. Tidak ya ikhwan. Ya. Ingin mencapai kedudukan tertentu dengan melegalkan suap. Bahkan ada orang Pak, maaf ya, ingin mencapai jabatan tertentu dengan memilih pasangan non muslim. Di mana ini kan dilarang kita. Surah Al-Maidah, dikemanakan surah Al-Maidah ayat 51. Dalam rangka berkuasa dia rela memasang pasangan non muslim, coba lihat. Lalu dibela. Ya. Dan ini dikatakan mereka menggunakan simbol-simbol Islam. Ya tidak mungkin ya ikhwan. Cara itu harus sama pentingnya dengan tujuan kita. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya ingin kaya, baik ya, tetapi jangan dengan cara-cara menipu, ya, tidak peduli halal dan haram, tidak boleh. Maka ya ikhwan ya, kata tadi apa al-wasailu laha ahkamul maqasid ya. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Namun sarana ini ada dua, ada sarana yang baik dan ada sarana yang tidak baik. Ya, sarana ini tidak boleh digunakan mestikan dengan tujuan dan niatnya baik. Ya. Seperti mencuri, ya. Hukumnya tetap haram meskipun tujuannya ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, korupsi selamanya haram. Meskipun tujuannya untuk membiayai pendidikan Islam, tidak boleh.
Ya, ini menunjukkan bahwa dalam agama kita ya ikhwan, ya, maksud yang baik harus dicapai dengan sarana cara yang baik pula dan dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi ada dua ya. Jadi sebab itu mencari sebab boleh dalam Islam. Bahkan diwajibkan kita mencari sebab. Tapi sebab itu harus sesuai dengan syar'i dan kalau bisa sesuai dengan kauniyah, yakni ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah gitu. Kita harus berobat tapi dengan cara-cara yang disyariatkan. Ada sebab-sebab yang syar'i dan ada sebab-sebab yang tidak syar'i. Seperti Pak, kalau mau kaya, sebab syar'inya apa Pak? Menikah. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Mana jomblonya? Enggak ada, yang lagi safar yang jomblo. Ya. Jadi kalau mau kaya menikah. Karena Allah mengatakan iyakunu, jika mereka fuqara, orang jomblo ini mengaku dirinya enggak punya uang, apa kata Allah? Yughnihumullah, Allah akan memberinya kekayaan. Ya, ini sebab yang syar'i. Ya, sebab yang syar'i untuk kaya apa lagi, Pak? Bersilaturahim. Man asarra ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang mau, man ahabba, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Kata Nabi, falyasil rahimahu. Ini sebab yang syar'i. Apa sebab dipanjangkan umurnya juga? Akhlak. Dalam hadis disebutkan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, akhlak yang baik. Ya. Sebab-sebab yang syar'i lagi ini bersedekah. Kalau mau kaya bersedekah. Ini sebab-sebab yang syar'i. Kalau mau berobat ada sebab syar'i, minum apa Pak? Air Zam-Zam, ma'um mubarakah. Ya. Kata Nabi, 5 syuriba lahu. Dia sebagai obat juga bisa. Ini sebab-sebab yang syar'i. Kalau mau sembuh ada dalam disebutkan. Jangan pakai sebab-sebab yang tidak syar'i. Seperti menggunakan barang-barang yang diharamkan Allah, najis, itu benda-benda ini tidak boleh dipakai untuk berobat. Nah, kemudian yang kedua, sebab itu harus mengikuti hukum kauniyah, yakni sebab yang sudah diteliti oleh pengalaman sebagian besar manusia bahwa itu memang membuktikan. Ya ini. Nah, oleh karenanya ya ada kaidah yang disebutkan al-ghayatu la tubarrizul wasilata illa bidalil. Tujuan tidak membolehkan wasilah kecuali dengan dalil. Apa maksudnya ikhwan? Bahwa niat baik, tujuan baik ya tidak bisa begitu saja menghalalkan sarana yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Kecuali bila ada dalil yang membolehkan sarana tersebut. Ya, makanya ya sarana yang syar'i. Jadi perhatikan maksud baik, perhatikan sarananya. Beribadah kepada Allah ada sarananya. Ya, bahkan ya akhi, Nabi tidak menyisakan perkara hal yang ini kecuali Nabi sampaikan. Ma baqiya syai'un, kata Nabi. Tidak ada satupun yang tersisa. Yuqarribukum ilal jannah, perkara kebaikan yang mendekatkan kalian kepada surga. Wa yubaidukum minan nar, perkara keburukan yang menjauhkan kalian dari neraka. Illa wa qad buyyina lakum, kecuali aku semua sudah jelaskan. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan orang yang membuat bid'ah dalam Islam ya itulah orang yang menuduh seolah-olah Nabi telah mengkhianati risalah. Faqad za'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad khana ar-risalah. Karena Nabi sudah jelaskan semua perkara. Maka kalau ada perkara kemudian kita bikin-bikin, itu artinya kita menuduh Nabi ini mengkhianati, dia tidak menyampaikannya kepada kita semua. Maka sekali lagi ikhwan, beribadahlah dengan apa? Cara sarana yang Allah telah tetapkan. Dan itu lebih mudah, lebih mudah kenapa? Allah yang seperti mendatangi pintu tadi. Dan lihat Pak, semua ibadah yang tidak disyaratkan oleh Allah ribet Pak. Ya, sulit, aneh ya. Ya, memberatkan. Seperti orang yang masuk lewat atap rumah, ngapain? Ada pintunya kok. Ya, ada pintunya. Oleh karenanya, ya ikhwani, ya, kecuali yang dibolehkan ada dalil. Seperti ikhwan Nabi membolehkan kita berbohong dalam keadaan tertentu ya, seperti apa ya, ikhwan dalam perang Al-Harb ya.
Nabi mengatakan al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Boleh kita berbohong. Kemudian yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan manusia, boleh berbohong. Kemudian laki-laki atau suami yang ketika ingin mencari keridhaan pasangannya, ya boleh. Ini ada dalilnya, boleh. Oleh karenanya, ya ikhwan ya, jadi sama pentingnya antara Islam memperhatikan sarana sebagaimana memperhatikan maqasid, tujuan yang ingin dicapai. Ya, oleh karenanya menyelisihi agama dalam memilih sarana atau cara seperti yang disebutkan di dalam berbagai kaidah agama, maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah tabaraka wa taala, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah. Perhatikan kalimat perintah di sini nakirah. Kemudian diidhafah, disandarkan. Ini maknanya secara umum seluruh perkara yang berkaitan dengan sarana dan tujuan, maka menyelisihi dalil tidak boleh. Allah ancam akan diazab. Akan diazab. Karena itu para sahabat sangat berpegang teguh dengan perkara ini, ya ikhwan. Ibnu Umar mendengar orang bersin lalu membaca alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ibnu Umar mengingkari radhiyallahu taala anhuma. Saya memberi salam kepada Nabi, tapi saya tidak begitu. Laisa kadzalika 'allamana nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Nabi mengajarkan kami kalau bersin. Jadi dia baca acing kan? Bacaannya yang disunahkan apa, ikhwan? Alhamdulillah. Tapi dia wassalamu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untungnya bukan Al-Baqarah, Pak ya. Alhamdulillah. Nabi Ibnu Umar mengingkari. Bukankah ya ikhwan bersalawat dan bersalam kan baik kan, bagus. Tapi Ibnu Umar kata Nabi tidak begitu, diingkari orang ini, jangan seperti itu. Nabi mengajarkan alhamdulillah, sudah cukup kan itu. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan bersederhana dalam sunnah lebih baik, Pak, daripada bersungguh-sungguh dan berbanyak tapi tidak ada sunnahnya. Al-iqtisadu fis sunnah, pertengahan, cukupkan diri dengan sunnah itu lebih baik. Karena ini sarana yang Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud mengingkari orang yang berkumpul lalu ada komandonya, berzikir ramai-ramai. Diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Hitung kesalahanmu, katanya. Kata mereka, kami tidaklah ayah Aba Abdurrahman, ini kunyah Ibnu Mas'ud. Kami melakukannya kecuali kebaikan. Kami ini kan niatnya baik. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kami muridin lan tusibah. Betapa banyak orang yang berniat ingin mendapatkan kebaikan tapi enggak ketemu pahalanya, enggak dapat pahalanya. Karena apa? Caranya yang tidak syar'i. Menurut perawinya, Pak, ini orang-orang yang ditegur ini kemudian Pak? Bergabung dengan kelompok Khawarij. Karena itu ngeyel, Pak. Ditegur oleh Ibnu Mas'ud, ini enggak mau. Dia bergabung dengan kelompok Khawarij. Beragama di atas hawa nafsu. Makanya Allah Ta'ala katakan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai Muhammad, kalau mereka tidak mengikuti apa yang kau perintahkan, maka ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena itu sering dilawankan ahlus sunnah dengan ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Jadi kalau orang tidak ada sunnahnya, berarti hawa nafsunya diikuti. Nah ini ya akhwani rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Karena itu kita lihat perkataan para salaf tentang perkara ini. Seperti Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan bermacam maslahat dan kebaikan. Dan tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan kerusakan dan kejahatan. Berbeda dengan raja yang zalim, ya ikhwan. Manusia mendekatkan diri kepada rajanya macam-macam.
ya cari muka begitu. Ya mungkin membunuh lawan politiknya raja, ya dia bunuh untuk mencari muka. Nah, Islam tidak begitu. Ya, merampas harta untuk menyenangkan, korupsi untuk menyenangkan atasan. Ya, setoran ke atasan, tidak begitu. Mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak boleh dengan cara-cara yang merusak. Ya. Nah, maka tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara kecuali yang telah ditetapkan melalui kebenaran dan kebaikan. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak setiap cara yang dengannya manusia mendapatkan kebutuhannya disyariatkan dan diperbolehkan. Hanya diperbolehkan ketika maslahatnya lebih dominan dan mafsadahnya ya dari hal-hal yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh nyata ya akhwan, orang yang menyampaikan dakwah dengan apa ya? Lucu-lucuan gitu ya. Lucu-lucuan. Ya. Atau dengan cara apa ya? Ya menggunakan alat musik. Bagaimana mungkin ya akhwan ya menggunakan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang untuk dalam rangka mengajak manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yeah. Atau mungkin dengan apa? Ya apa itu, dengan film-film, di mana di dalam film-film ada banyak kemaksiatan dalamnya. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berpelukan. Bercampur baur laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi katanya ini film dakwah. Kita katakan sarana tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang baik. Tidak boleh semua syarat kecuali dengan ada dalilnya. Ya. Ini menyalahi karena Nabi SAW Pak Ikhwan ya tidak menggunakan cara-cara seperti ini. Iya. Ya, kemudian juga melakukan pembelaan Islam dengan cara-cara teror, ya, ngebom, ini juga sama sekali ya tidak dibolehkan dalam syariat. Bahkan Nabi mengancam orang yang membunuh orang yang kafir, ya kafir ini kafir yang dijamin oleh agama, kafir muahad, dijamin keselamatannya, atau kafir musta'man atau kafir dhimmi. Nabi ancam mereka yang membunuhnya lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Waliyadzubillah. Maka ya ikhwan ya tidak boleh ya menggunakan cara-cara yang tidak syar'i kecuali ya dengan cara-cara yang Allah telah tetapkan untuk kita. Ya. Kemudian juga dalam perkara-perkara dunia Pak juga seperti itu. Seperti masalah menuntut ilmu, mencari rezeki. Ya. Semua ada jalannya, semua ada sebabnya yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Ya. Perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu, kata Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Kemudian cara-cara kita menuntut ilmu juga ditetapkan oleh syariat. Dulu ada syair yang sangat baik ya Pak ya, tentang bagaimana kita ini agar bisa menuntut ilmu dengan benar. Karena sebagian orang menuntut ilmu ya, kata syair ini, lan tanalul ilma illa bisittah, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan cara 6 metode ya. Zakaun, yang pertama zakat apa ya, zakat itu intelihensia apa ya, cerdas sedikit gitu ya. Ya ikhwan, menuntut ilmu itu butuh akal Pak, untuk sedikit apa kemampuan menalar gitu ya. Ya zakat ya, kalau apa memahami ayat, membandingkan dengan ayat yang lain, ini butuh penalaran, butuh akal ya, mempekerjakan akal. Makanya zakat harus sedikit kecerdasan ya. Kemudian wahirsun, semangat Pak, semangat ingin tahunya tinggi. Iya.
Ya. Wajtihadun, yang ketiga bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh ya ikhwan. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya, ya, apa namanya, menuntut ilmu, maka ia tidak akan merasakan manisnya ilmu. Manisnya ilmu. Kita sekarang ya ikhwan, masya Allah, agak sedikit menggampangkan menuntut ilmu. Dahulu kami, Pak, di pesantren itu belum ada listrik, jadi pasti pakai lampu, apa namanya itu, yang berkumpul 10 orang, ini lampunya di sini, kita belajar. Maka saya sampai -7 kemarin itu ya, sebelum pakai -7 karena sering baca dalam gelap-gelap. Ya, selama 7 tahun tuh. Ya. Jadi menuntut ilmu memang butuh perjuangan ya akhwan, bukan dengan rehat, tinggal apa namanya, duduk santai di rumah ya, terus dengerin cuman sambil ngobrol, sambil minum teh. Nggak bisa. Harus ada keletihan sedikit ya akhwan. Antum berjuang datang menuntut ilmu, duduk mungkin capek punggung tapi menulis. Kalau tidak bisa merasakan pahitnya, ya. Makanya Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan melapangkan jalannya menuju surga. Para ulama mengatakan jalan di sini ada dua, betul-betul jalan. Bapak dari Condet ke sini itu kan jalan, Pak ya. Atau metode, yakni bersungguh-sungguh metode, barang siapa yang menempuh cara tertentu, metode tertentu dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan, jadi jalan di situ bisa dimaknai secara hakiki, yakni secara jalan dia pergi bepergian mungkin berkilo-kilo, atau mungkin sebuah jalan metode untuk menuntut ilmu. Semua ada jalannya ya ikhwan. Semua ada jalannya. Ya. Wajtihad, keempat dirham, biaya. Kita butuh biaya ya ikhwan. Ya. Tidak mungkin kita, kalau kita, saya ada buku bagus sekali karangan Al-Ustaz Sufyan Baswedan hafizahullah taala, namanya bukunya Ibunda Ulama. Ibunda Ulama. Saya berkali-kali baca itu tidak bosan-bosan. Bagus sekali bukunya. Itu menceritakan tentang kisah-kisah para ulama. Ternyata ya ikhwan, mereka adalah anak dari didikan ibunya, bukan anak bapaknya. Maaf ya Pak ya. Jadi lebih sukses kalau di tangan ibu daripada bapak. Ya, kalau bapak, suami, istrinya meninggal, paling kawin lagi Pak ya. Ya. Kalau ini Imam Syafi'i, Imam Hasan Al-Basri, sebut ada 10 ulama di situ. Ternyata ya ikhwan, mereka bisa jadi ulama karena ibunya. Dan perjuangannya besar, biayanya besar ya. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Ya, bagaimana ibunya membiayai dia belajar di Mekah, belajar di Madinah. Ya, ini butuh biaya, itu pengorbanan. Ya, kemudian zakat itu dirham wa suhbatul ustad. Yang kelima ya, beradab dengan guru, bergaul dengan baik, bermuamalah dengan baik dengan para guru. Ya, gimana kita mau punya ilmu tapi nggak ada teman, friend list kita di HP nggak ada satupun ustad. Jadi kalau ada apa-apa mau nanya siapa? Ya nanya paling teman nongkrong, gimana mau jawab? Berteman, bersilaturahmi ke rumahnya ya ikhwan. Ngobrol ya, selalu keep contact dengan guru-guru. Ya, mereka sumber ilmu kita. Mereka yang mengajarkan kita ilmu. Ya. Kemudian yang keenam apa? Watulu zamanin, dan sepanjang zaman, sepanjang hayat Pak. Ya, makanya masya Allah bapak-bapak kita di sini ya. Kalau yang sebelah sini muda-muda, ya. Sebelah sana biasa, kebalik sekarang ya. Biasanya sebelah sana para pemuda tempo dulu ya. Mana semua ini kan? Biasa sebelah sana. Sekarang berpaling ke sini ya. Apa ya ikhwan ya, masya Allah Pak. Jangan pernah merasa wah saya sudah tua Ustaz, saya nggak bisa lagi itu. Enggak, ikhwan. Saya. Nah ini jadi dalam hal juga mencari rezeki juga begitu Pak, ada jalannya, ada sebab-sebab yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Ya, kita hanya menjemputnya dengan benar. Pak ajmilu fit talab. Salah satu Pak adalah dengan cara tawakal. Ya. Kata Nabi salawatullah wassalamu alaihi, "Lau kuntum tatawakkalun haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaqut tayru taqdu khimasan wa taruhu bitana."
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung pagi hari keluar dalam perut kosong, sore hari sudah perutnya kenyang. Sebagian kita bertawakal kepada pekerjaan. Ya. Sehingga hitung-hitungannya semakin banyak kerja semakin banyak rezeki. La ya akhi, tidak begitu. Jadi pekerjaan berbanding, karena banyak orang Pak siang malam bekerja, rezekinya begitu-begitu aja. Rezeki kita dari mana Pak? Rezeki kita tahu sebagaimana tawakal kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, kemudian juga takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi takwa dan tawakal ini penting sekali. Karena itu mungkin Pak ya, orang-orang di Saudi itu Pak, karena saya pernah di Saudi Airlines dulu sebagai petugas haji. Nah, mereka tuh malas Pak kerjanya Pak. Malas datang ya ketik-ketik ngobrol ini. Tapi Masya Allah Pak. Tapi yang saya kagum adalah tentang sholat Pak. Itu kalau waktu sholat azan Pak selesai semua, mau ada rapat, mau ada klik, sholat semua. Kayak bapak-bapak mendapati orang sholat di tengah jalan kalau maghrib, sering kita dapati. Mereka nomor satukan sholat Pak. Kita lagi makan ya, atau kita mau masuk belanja, khalas ba'da sholat sampai semua. Sudah suruh kita keluar. Kalau kita kan ya, wah senang Pak, iya Pak sini aja Pak, nanti aja sholatnya, yang penting saya ini. Mereka Masya Allah ini tawakal itu Pak. Karena dia tahu rezekinya sudah selesai semua ini. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sub. Kata Nabi, pena sudah diangkat, catatan sudah kering. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang manusia dimatikan Allah kecuali illa tustawfa rizqahu, kecuali Allah akan sempurnakan rizkinya dulu. Ya. Jadi jangan khawatir. Fa'ajmilu fit thalab, maka perhatikan caramu menjemput rezeki ini. Ya, jangan penting anak makan Pak, rezeki makan, istri makan, tapi caranya tidak menipu orang. Ya. Subhanallah ya ikhwan, masing-masing ada sebab-sebabnya. Yang tidak semua ya sebab itu dibolehkan oleh Allah. Semua ada prosedurnya, semua ada pintunya. Ya. Juga ya ikhwan, kaidah ini ya bisa kita terapkan dalam hal masalah ya ini tadi, hilah merekayasa hukum agama. Namanya ada istilah hilah. Bapak pernah mendengar hilah? Ya. Dulu orang Yahudi dilarang mencari rezeki ketika hari Sabtu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Allah Ta'ala uji mereka hari Sabtu, wa yauma sabtihim ya ta'tihim khitanuhum syur'a. Pada hari Sabtu ikan-ikan itu datang mengapung di atas air. Ya. Gigit jari dia Pak. Setelah wa yauma la sabtin, tapi ketika tidak hari Sabtu itu hilang ikan semua. Gigit jari dia. Aduh, mana kemarin ikannya? Ahad pagi Pak, hilang ikan mana? Ditelan semua seperti nggak ada. Tapi mulai Sabtu malam, Jumat malam Pak, mulai hari Sabtu datang lagi. Tapi waktu itu dilarang gimana? Apa yang terjadi Pak? Akal bulus. Ya, dia bikinlah lubang di pinggir-pinggir pantai. Lalu dikasih jalah, jebakan di situ. Namanya ikan banyak banget Pak, pasti ada 1-2 yang masuk kan gitu. Ya, dia lihat aja di hari Sabtu, dia cuma lihat gini. Karena dilarang kan? Nah, tetapi di hari Ahad pagi Pak langsung dia tangkap. Mereka mengatakan kami kan tidak melanggar, kita ngambilnya di hari Ahad. Nah, secara zahir benar, tapi secara hukum dia telah merekayasa hukum untuk itu. Ya Pak ya, maka nggak boleh Pak. Ya kalau bersalah aja, ngaku jujur ya. Ya, nggak usah pakai tiang listrik segala gitu. Ya udah ya. Ini waduh ribet ini Pak. Lihat jujurnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik jujur ketika tidak ikut perang, semua orang datang bikin rekayasa. Ya Rasulullah saya begini, dimaafkan semua. Tapi Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah saya orang pandai bicara. Seandainya saya berhadapan bukan dengan sepertimu, saya akan mampu keluar dari apa yang kau benci dengan kemampuan saya berbicara. Tapi ya wahai Rasulullah, saya tidak punya uzur. Kata Nabi, orang ini jujur. Tunggu sampai Allah keputusannya. 3 orang Pak, jujur.
kejujurannya kemudian diselamatkan Allah. 50 hari kemudian Allah turunkan ayat mengampuni dosanya. Kata Ka'ab bin Malik, saya selamat karena kejujuran dan saya bersumpah saya tidak akan berkata kecuali kejujuran. Oleh karenanya ya ikhwan ya, ini sudah azan ya? Ya, sudah? Ya. Oleh karenanya ya ikhwan ya, perhatikan ya, jangan merekayasa ya, membuat-buat hukum dalam agama. Seperti Nabi SAW melarang apa itu? La'anallah, Allah melaknat muhallil dan al-muhallilalah. Ya, seperti orang yang mentalak 3 istrinya, lalu dia menyesal Pak, dia ingin rujuk. Ya, salah satu syaratnya ya ikhwan, apa syaratnya bisa menikah lagi yang setelah 3? Dia, istri kita harus menikah dengan laki lain. Maka dia rekayasa, dia sewa orang, Pak saya kasih uang 20 juta Pak ya, nikah dengan mantan istri saya. Oh mau Pak, tapi ingat ya, kau nikah pagi hari, sore kau sudah ceraikan. Dan jangan sentuh-sentuh. Oh beres bos ya. Betul nih kan, tapi ini merekayasa hukum. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang seperti yang minta menikahkan dan yang menikahnya pelakunya dua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan, sekali lagi datangilah rumah melalui pintu-pintunya. Maknanya beribadahlah kepada Allah dengan cara yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Dan ini membutuhkan apa Pak? Ilmu tentang cara. Itu sebabnya Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib Pak. Lah bagaimana caranya orang mendekatkan kepada Allah kalau tidak tahu caranya? Maka itulah ilmu Pak, ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis bab pertama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Allah ayat dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah didahului perintah berilmu. Semua harus diilmui. Kenapa? Kalau tidak, bagaimana kita mau melakukan cara jalan itu tanpa ada ilmu? Karena jalan itu yang diridhai Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan habis Isya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam wa barak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Ya ikhwan, kita lanjutkan sedikit tentang kaidah ini ya ikhwan. Betapa pentingnya kita mengenal dan cara atau sebab itu tidak lain kecuali dengan wahyu. Ya. Maka satu-satunya cara adalah mengetahui sebab dan cara itu adalah dengan mempelajari wahyu itu. Nah, karena itu ayat yang pertama kali turun, Iqra, belajar Pak, suruh belajar. Karena seluruh cara mendekatkan diri kepada Allah, pintu-pintu itu diturunkan Allah dengan wahyu. Ya. Maka satu-satunya adalah dengan cara duduk mempelajari ilmu ini. Agar kita tidak menganggap baik apa yang menurut kita baik. Ya, orang jahiliyah menganggap itu baik, ibadah. Tapi ya ikhi, Fir'aun saja menganggap dirinya baik. Wa qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kata Fir'aun kepada Bani Israil, ini Fir'aun saya menganggap dirinya baik. Aku tidak mengemukakan sesuatu kepada kalian kecuali yang aku anggap baik loh. Dan aku tidak memberi kalian petunjuk kecuali petunjuk yang benar, sabilur rasyad. Ini Fir'aun loh Pak. Ya. Ya. Jadi Fir'aun saja. Ya. Karena begini, sebagian orang ketika diingkari perbuatannya yang tidak ada dalilnya, ya, dia bilang ini kan baik. Ya. Padahal Fir'aun juga menganggap dirinya berada di atas kebaikan. Ma urikum illa ma ara. Ya, aku tidak mengemukakan kepadamu kecuali apa yang menurutku baik. Bahkan jangankan itu ya akhi, iblis saja menganggap dirinya baik kan. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Ya.
Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini penasehat yang baik buat kau. Ya. Bahkan yang pelopor perbuatan menganggap baik perbuatan buruk siapa Pak? Iblis. Ketika dia menganggap dirinya lebih baik daripada ana khairu minhum. Maka ya akhi, apa yang baik harus baik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, wa asa an takrahu syai'an ya wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang menurut kita benci itu baik bagi kita. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kau sukai itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengerti, kalian tidak tahu. Maka itu ibadah, tata cara ibadah yang baik Allah yang tahu. Yang baik, yang tidak menyulitkan, yang baik buat kita, maslahat buat kita. Tidaklah Allah menurunkan syariat kecuali yang paling unggul kebaikannya. Tidaklah Allah melarang keburukan kecuali yang paling unggul keburukannya. Itu kaidahnya. Maka apa yang Allah pandang baik pasti baik, jangan menurut kita. Kayak Ibnu Mas'ud mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasana. Semua bid'ah itu jelek walaupun manusia memandangnya baik. Ya. Karena itu ada dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala katakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap, tidakkah aku kabarkan kepada kalian, kata Allah, orang yang paling rugi perbuatannya itulah orang yang sesat perbuatannya di dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat baik. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan ayat ini umum. Ya, ini kaidah umum kata beliau, mencakup semua orang yang beribadah kepada Allah di atas jalan yang tidak diridhoi. Bukan pintu yang telah pintunya masing-masing. Ya. Sementara ia mengira bahwa dirinya di atas kebenaran, di atas kebaikan. Ya, mengira amalannya diterima. Padahal ia telah berbuat salah dan amalannya tertolak. Ya, karena itu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan seandainya agama ini berdasarkan ra'yu, apa yang menurut kita baik, maka sungguh bagian khub yang paling bawah yang menyentuh tanah lah yang harus diusap ketika kita mengusap khub, masul khub ya. Tapi tidak, kata beliau ya, jadi lebih layak yang dibersihkan bagian bawah karena itu yang kotor. Tapi ternyata kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap khubnya, beliau mengusap bagian atasnya saja. Kenapa? Inilah wahyu, bukan ra'yu. Ini ya ikhwan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau bertanya ikhwan? Masya Allah, sami'na wa ata'na semua di sini. Fadhal ya akhi. Bagaimana akhi? Masya Allah, ini pertanyaan bisa berjam-jam kalau dijawab semua ya. Masya Allah, tapi luar biasa. Ya, ada buku Hilyatu ya, perhiasan penuntut ilmu, bagus sekali, kapan-kapan kita bawakan ya, Hilyatu Thalibul Ilm. Jadi ini luar biasa ikhwan. Mereka kalau kita lihat kisah-kisah mereka menuntut ilmu kayak tidak masuk akal. Ada yang rela memakan makanan yang cepat masuk daripada makanan yang lama dicerna. Dalam rangka apa? Demi waktu menuntut ilmu. Jadi bubur. Tapi kalau Anda makan yang keras-keras kan lama. Itu bukan waktu. Mereka kenapa? Karena ingin meringkas waktunya untuk itu. Luar biasa ya. Ada yang sambil di kamar mandi dia memerintahkan orang lain untuk membaca keras-keras. Luar biasa. Para salaf mengatakan dulu di Madinah ya, kalau waktu subuh, sebelum subuh itu jalan-jalan di Madinah seperti pasar orang lari-larian. Kenapa? Ingin segera berada di saf pertama untuk mendengarkan majelisnya para masyayikh. Itu dulu para salaf.
Karena nggak ada mikrofon waktu itu Pak. Jadi kalau duduk di belakang nggak kedengaran. Maka mereka berusaha berlari-larian siapa yang duluan masuk. Ya. Masya Allah. Jadi menakjubkan. Jadi kayak apa ya? Kayak tidak masuk akal ya. Tapi kita dapati masuk akalnya ketika melihat banyak orang Pak penuh semangat ketika di depan gadgetnya. Ya. Sampai waduh nggak hilang-hilang tuh ya. Kenapa? Karena cinta. Yang satu mencintai ilmu, yang satu mencintai gadgetnya. Jadi kalau sudah cinta, mencintai ilmu, maka susah. Maka ya penting ini agar kita melihat ya, pertanyaan adik bagus sekali, tapi saya tidak bisa menjawab secara panjang lebar. Tapi ya penting kita meniru jejak-jejak para salaf dalam menuntut ilmu yang tidak pernah lemas ya, tidak pernah lemah ya. Mereka terus ya, karena ilmu ini adalah bagian dari agama. Ya, Allahu a'lam bissawab. Silahkan ya akhi. Nah, niat kenapa akhi? Mhm. Bagaimana yang kedua? Meninggalkan maksiat? Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus sekali Pak. Ya, ini namanya multi niat, multi pahala. Iya, bagus sekali. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini setengah agama kata para ulama. Karena ini merupakan timbangan amalan-amalan batin. Setengah agama dari hadis ini. Ya, oleh karenanya ya ikhwan, hendaknya ini banyak orang yang menyepelekan masalah niat. Sementara Allah menatap dan melihat perbuatan kita dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia dibalas sesuai dengan niatnya. Maka kalau Bapak datang, maka berusahalah selalu berniat baik. Ya, karena itu dalam hadis disebutkan ya, innallaha, sesungguhnya Allah mencatat apabila man hamma, barang siapa yang berniat baik, hasanatan falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, maka kataballahu hasanatan kamilatan, Allah akan mencatatnya satu kebaikan sempurna. Kalau dia melakukannya, maka Allah akan melipat gandakannya sampai 10 sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu kata Nabi. Wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu kemudian dia melakukannya, maka baginya satu, dicatat satu sayyi'atan. Perhatikan ya, kalau hasanatan tadi disebut kamilatan, sempurna. Tapi kalau sayyi'atan hanya dikatakan satu. Ya, ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah kepada kita. Kemudian kalau dia tidak jadi melakukan amalannya, ya, maka dicatat satu kebaikan yang sempurna. Dalam hadis yang lain, malaikat mengatakan, in dzaka abduka yuridu ayya'mala sayyi'a, wahai Rabb, ada seorang hambamu yang melakukan keburukan, dan Allah lebih tahu daripada malaikat sebetulnya ya. Lalu Allah Ta'ala katakan urkubuh, ya, dampingi terus, awasi terus. Ya, kalau dia melakukannya keburukan itu, catat satu saja. Fa illam ya'malha, kalau dia tidak melakukannya, maka catat satu kebaikan. Kenapa? Fa innama tarakaha min jarraya, karena dia telah meninggalkannya karena rasa takut kepadaku. Maka di sini ada 4 tipe orang beramal Pak. Mengerjakan kebaikan diganjar 10 sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih. Sebagaimana puasa kan? Tidak jadi melakukan kebaikan, tetap dihitung satu sempurna kebaikannya. Melakukan keburukan dicatat satu keburukan. Tidak jadi urung melakukan keburukan dicatat satu kebaikan. Cuma satu yang dicatat keburukan, yang melakukannya itu pun satu. Lihat, perhatikan nih rahmat Allah kepada kita Pak. Yang 3 ini semua kebaikan. Ya. Makanya katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, celakalah orang yang di hari kiamat nanti dikalahkan oleh catatan keburukannya. Satu saja keamalan itu dilipat sampai 700 kali ya ikhwan. Satu keburukan cuma satu hitungannya kan? Harusnya idealnya Pak, harusnya kita lebih banyak hitungannya. Kebaikannya. Kenapa dilipat gandakan oleh Allah? Bahkan ada yang tidak terbatas seperti puasa. Wa ana ajzibi, kata Allah, aku yang membalas. Namun demikian, tidak akan menjadi pahala kalau tidak diniatkan. Betul sekali. Karena apa bedanya adat yang bukan ibadat dengan adat ibadat? Apa bedanya Pak? Niat.
Ya, niat. Yang membedakan sholat sunnah dengan sholat subuh apa Pak? Sama. Maka niat itu para ulama mengatakan ada dua. Ketika kita mau beramal ada dua Pak. Yang pertama, niatul ma'mulu lahu. Niat untuk siapa kita melakukannya? Itu kepada Allah. Itu yang pertama. Ini yang lebih besar, lebih umum. Ini yang sering dibahas oleh para ulama-ulama suluk. Ulama-ulama tazkiyatun nafas. Membersihkan hati dari riya. Nah, itu namanya. Yang kedua, niatul amal. Niat untuk mentakyin. Mentakyin itu menentukan jenis amalan. Ini yang sering dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, ulama-ulama fikih, apa itu syarat amalan? Niat. Nah, niat itu menentukan ini apa nih? Mandi wajib atau mandi adat? Harus ada ditakyin. Ini puasa apa? Ketika kita sahur kan? Sahur ini untuk apa? Puasa wajib atau puasa sunnah? Ini salat apa? Nah, itu harus ada niat. Nah, jadi ada niat al-ma'mulu lahu untuk siapa? Dan ada niat untuk menentukan jenis ini harus hadir. Kapan dihadirkan ini? Menjelang kita beramal. Ya, menjelang kita beramal. Itu lebih baik, ya. Termasuk meninggalkan maksiat. Ya, akhi, antum datang ke sini, duduk di majelis ilmu, apa niatnya, Pak? Ya. Kalau niatnya hanya satu, dikasih pahala satu. Oleh karena itu cerdasnya beramal, Pak. Niatkan pertama, niat untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian niat untuk mendakwahkan orang lain kalau dapat ilmu dari sini. Niat untuk duduk menunggu salat, i'tikaf, intizarus shalah ba'da shalah. Niat untuk bersilaturahmi dan menjawab salam saudara-saudara kita. Niat untuk meninggalkan maksiat. Ya akhi, antum duduk di sini 1,5 jam, berapa maksiat yang antum tinggalkan di apartemen? Ya, banyak kan? Banyak banget. Maka niatkan itu untuk meninggalkan maksiat. Iktikaf di masjid berapa jam? Berapa maksiat yang kita tinggalkan? Banyak banget, Pak. Itu bisa banyak pahala, Pak. Jadi satu perbuatan bisa multiple niat. Ya, dengan syarat diniatkan. Ya, ketika antum berjalan ke masjid, niat perbanyak niat-niat yang baik. Maka ya Allah akan membayar atau membalas dengan seberapa banyak niat kita. Ya, banyak orang menyepelekan masalah niat ini, ya kawan. Ya, inilah orang yang beramal tanpa roh, ya, sekedar ini, sekedar itu. Maka penting ini. Ya, penting untuk senantiasa menghadirkan niat dalam setiap perbuatan kita. Dan ini yang paling berat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alat syai'an. Ya, asyaddu min niyati li'annaha tataqallab. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada perkara yang paling sulit aku obati kecuali hati niat ini. Karena dia berbolak-balik. Disinilah syaitan datang menyesatkan kita dengan niat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.